Kopi dulu kawan. Perkenalkan, saya Marcelino Romi, mahasiswa Universitas Negeri Manado, program studi Teknik Mesin semester 5. Kali ini saya akan membahas mata kuliah Renewable Energy yang sebagai dosen pengampu Jamie Charles Kewas ST/MT, di mana saya akan membahas dengan materi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Di sini pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik pada tahun 2015. Energi air menghasilkan 16,64 total listrik dan 70% dari seluruh energi terbarukan, dan diperkirakan akan naik 3,1% per tahun sampai 25 tahun ke depan. Jadi ini adalah bendungan 3 negara di Cina bagian tengah adalah pembangkit listrik terbesar di dunia, dan di mana tenaga air yang dihasilkan di 150 negara dan kawasan Asia Pasifik menghasilkan 33% tenaga air global tahun 2013. Cina adalah produsen tenaga air terbesar yang menyumbang 16,9% kebutuhan listrik domestik. Ongkos listrik tenaga air relatif rendah, tapi menjadikannya sumber yang kompetitif untuk energi terbarukan. Pembangkitnya tidak menghasilkan air tarik seperti pembangkit listrik batu bara atau gas. Ongkos listrik rata-rata untuk pembangkit berukuran lebih dari 10 MW dan 3-5% dolar as per kilowatt jam. Ini adalah bendungan Tiangarai di Cina bagian tengah. Adalah pembangkit listrik terbesar di dunia, dan di mana tenaga air dihasilkan di 150 negara dan kawasan Asia Pasifik menghasilkan 33% tenaga air global pada tahun 2013. Cina adalah produsen tenaga air terbesar, menyumbang 16,9% kebutuhan listrik domestik. Ongkos listrik tenaga air relatif rendah, menjadikannya sumber yang kompetitif untuk energi terbarukan. Pembangkitnya tidak menghasilkan air, tidak seperti pembangkit batu bara atau gas. Ongkos listrik rata-rata untuk pembangkit berukuran lebih dari 10 MW adalah 3-5 sen dolar as kilowatt per jam. Dengan bendungan dan reservoir juga membuatnya sumber listrik yang dihasilkan sesuai fleksibel karena listrik yang dihasilkan dapat dinaikkan atau diturunkan kebutuhan ketika sebuah kompleks tenaga air dibangun, maka tidak menghasilkan limbah langsung dan tingkat gas rumah kaca yang relatif lebih rendah daripada pembangkit listrik berbahan fosil. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Namun, secara luas, pembangkit listrik tenaga air tidak hanya terbatas pada air dari sebuah waduk atau air terjun, melainkan juga meliputi pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti ombak. PLTA atau yang sering disebut juga pembangkit listrik tenaga air merupakan sumber pembangkit listrik yang menggunakan energi penggerak turbin yang berasal dari air. Pembangkit listrik tenaga air juga sudah banyak digunakan di Indonesia. Selain di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan dari bendungan yang tersedia atau bahkan sengaja dibuat untuk menghasilkan listrik dari air. Biasanya pembuatan bendungan karena bisa untuk mengaliri persawahan penduduk jika musim kemarau panjang datang. Bendungan di Indonesia memang sangat banyak, tapi pemanfaatan listrik tenaga air yang masih tertinggal jadi oleh negara tetangga dan Eropa. Pembangkit listrik tenaga air dihasilkan di 150 negara. Bendungan menjadi salah satu sumber alternatif yang dapat menghasilkan sumber listrik cukup besar, sehingga dapat mengaliri akses listrik ke rumah dan jalanan untuk penduduk rumahnya jauh dari pembangkit listrik yang ada di kota. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara kerja pembangkit listrik dan tenaga air. Pertama, pada intinya cara kerja pembangkit listrik tenaga air adalah bagaimana caranya mengubah energi air menjadi aliran listrik yang bisa dikonsumsi oleh rumah-rumah yang membutuhkan listrik. Pemanfaatan air sangat penting digunakan untuk menggerakkan turbin, dan air yang dibendungkan
akan turun ke dalam lubang yang telah didesain untuk memutar turbin atau kipas besar. Semakin dalam lubang, maka akan semakin besar debit air yang akan turun dan mendapatkan perputaran turbin yang besar. Dari perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang akan dikonversi melalui generator menjadi energi listrik. Ya, terakhir saya akan membahas komponen PLTA dan cara kerjanya. Yang pertama adalah waduk atau bendungan seperti yang terdapat dalam bawah ini, di mana waduk atau bendungan berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin memerlukan pasokan air yang cukup dan stabil. Selain itu, waduk bendungan juga berfungsi untuk pengendalian banjir. Kebanyakan waduk atau bendungan juga memiliki bagian yang disebut pintu air untuk menentukan air yang tidak digunakan secara berlebihan atau berkelanjutan. Dan kedua ini adalah pipa besar atau penstop, seperti yang terdapat dalam gambar ini. Alat ini berfungsi untuk mengelurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Salah satu ujung pipa besar dipasang pada hak penenang minimal 10 cm di atas lantai dasar hak penenang, sedangkan ujung yang lain diarahkan pada cerobong turbin. Dan yang ketiga ini adalah turbin. Gaya jatuh air yang mendorong paling-paling menyebabkan turbin berputar. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin dengan menggunakan fungsi dorong angin untuk memutar bolang-baling, digantikan oleh air untuk memutar turbin. Selanjutnya turbin akan mengkonversi energi potensial yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi listrik. Dan yang keempat ini adalah generator. Alat ini dihubungkan dengan turbin melalui gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, generator juga akan ikut berputar. Generator memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektro yang membangkitkan timbulnya arus listrik AC. Dan yang terakhir ini adalah jalur transmisi. Jalur transmisi ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dikonsumsi terlebih dahulu, tegangnya diturunkan dengan transformator step down. Ya, sekian penjelasan saya tentang pembangkit listrik tenaga air. Mungkin kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Jadi untuk mata kuliah Renewable Energy, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.